Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan saya Wira Wirdawati. Saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Big Data Mining Analysis dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Sajon David, Eskom MSc. Nah, pembahasan pertama, apa itu Big Data Mining? Big Data Mining adalah proses analisis ekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang dikenal sebagai big data. Big data merujuk pada volume, kecepatan, dan variasi data yang sangat besar dan tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan metode tradisional. Kemudian proses big data mining melibatkan beberapa langkah. Di sini saya menemukan 6 langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan data, adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan lainnya. Yang kedua yaitu pembersihan data, adalah menghapus data yang tidak relevan atau tidak akurat untuk memastikan kualitas data yang akan dianalisis. Yang ketiga yaitu transformasi data, mengubah data ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis, termasuk normalisasi dan pengodean. Kemudian yang keempat, analisis data. Analisis data ini menggunakan teknik statistik, algoritma pembelajaran mesin, dan metode analisis lainnya untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data. Kemudian proses yang kelima yaitu visualisasi data. Di sini hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik atau dashboard. Kemudian yang keenam adalah penerapan hasil. Penerapan hasil ini berfungsi untuk membuat suatu keputusan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, ada 3 bentuk pengetahuan yang umum dihasilkan dari proses big data mining. Yang pertama yaitu pengetahuan deskriptif, di mana di sini memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di dalam suatu data. Ia mencakup analisis statistik yang menjelaskan karakteristik data seperti rata-rata, median, distribusi, dan frekuensi. Misalnya, dalam analisis penjualan, pengetahuan deskriptif dapat menunjukkan tren penjualan bulanan, produk terlaris, atau demografi pelanggan. Pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan prediktif, di mana pengetahuan prediktif ini menggunakan teknik regresi, pohon keputusan, dan algoritma pembelajaran mesin. Misalnya, perusahaan dapat memprediksi perilaku pembelian pelanggan, kemungkinan pelanggan yang berhenti menggunakan layanan atau permintaan produk di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan preskriptif. Pengetahuan preskriptif ini melibatkan analisis yang lebih kompleks. Misalnya dalam manajemen rantai pasokan, pengetahuan preskriptif dapat membantu menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk meningkatkan biaya sambil memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ketiga bentuk pengetahuan ini saling melengkapi dan memberikan wawasan yang mendalam bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan inovasi. Kemudian, apa itu role asosiasi? Rule asosiasi ini adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola yang menarik antara item-item dalam suatu dataset. Teknik ini sering digunakan dalam analisis keranjang belanja, di mana tujuannya nanti adalah untuk mengidentifikasi item-item yang sering dibeli bersama pelanggan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tahapan algoritma a priori. Yang pertama tahapannya adalah pengumpulan data. Di sini kita mengumpulkan dataset transaksi yang relevan. Dan yang kedua, frekuensi item set generation, adalah mengidentifikasi item set
yang sering muncul dengan menggunakan threshold support. Yang ketiga yaitu rule generation, di mana menghasilkan aturan asosiasi dari frekuen item set yang ditemukan dengan menghitung confidence dan leaf. Nah, dalam WK ini proses dilakukan dengan memilih algoritma a priori, kemudian mengatur parameter seperti minimum support dan confidence, lalu menjalankan analisis untuk mendapatkan aturan yang asosiasi yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke dalam clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik dalam data mining dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan objek atau data ke dalam suatu grup atau klaster berdasarkan kesamaan atau karakteristik tertentu. Di mana tujuan clustering ini adalah untuk mengidentifikasi struktur atau pola dalam data tanpa memerlukan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan algoritma a priori menggunakan WK. Kita akan menggunakan WK. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi WK. Kemudian di sini ada tampil 5 aplikasi yaitu Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Workbench, SimpleCLI. Kita buka Explorer. Nah, kemudian kita ambil open file, data yang ingin kita buat, dan saya lihat tempat foldernya terlebih dahulu. Kita ambil data tugas CRS. Kita ambil dengan format CSV. Praktek 1 kita coba buka dengan format CSV. Nah, di sini akan terlihat beberapa atribut-atributnya. Di sini ada 6 atribut A, B, C, dan D. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita menerapkan algoritma a priori. Kita klik Associate. Kemudian kita klik 2 kali. Di sini kita akan melihat mengganti lower bound support-nya. Kita buat 0,5. Kemudian untuk min matrix-nya 0,5. Selanjutnya pilih OK. Dan langkah selanjutnya yaitu kita start. Nah, di sini maka akan terlihat hasil dari tahapan algoritma a priori. Di mana di sini C ke Y, C ke A hasilnya sama, dan A ke C hasilnya sama. Berikutlah tahapan algoritma a priori. Kemudian untuk tahapan clustering, kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam penerapan clustering, Kamin clustering. Yang pertama, langkah selanjutnya pertama yaitu kita buka aplikasi WK seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita ambil bagian tools. Kemudian kita klik ARV Fireware. Nah, kita buka terlebih dahulu file. Di sini kita ambil open. Dan kita cari data yang ingin kita clustering. Kita cluster. Kita ubah terlebih dahulu dan dalam CSV, dalam format CSV.
Big data, kita lihat dulu praktek CSP, clustering. Ini praktek CSP dalam bentuk format CSP. Nah, ini data dalam bentuk format CSP. Kemudian di sini kita akan merubah dalam format atau ekstensi ARFF untuk comments. Langkahnya yaitu save as. Kemudian kita tentukan di mana letaknya. Kita ubah formatnya menjadi ARF. Save. Nah, di sini formatnya sudah terubah. Tinggal langkah selanjutnya yaitu kita mengcluster. Kita tutup terlebih dahulu. Di aplikasi WK ini kita buka Explorer. Kemudian klik Open File. Dan kita ambil folder kita tadi yang sudah format ARFF. Kita open. Nah, di sini ada beberapa atribut, di mana di sini kita hanya akan mengcluster nilai-nilai. Maka untuk nomor sama nama kita remove saja. Nah, langkah selanjutnya kita cluster. Sebelumnya kita rubah dulu menjadi simple comments. Pada simple comment, double klik. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah format otomatisnya. Di mana di sini kita mengcluster dua nama. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian klik Start. Nah, di sini akan terdapat dari 12 data ada 2 cluster atau dua nilai yang sangat potensial dari 12 data tersebut. Kemudian selanjutnya simple comment kita akan melihat visualize clusternya. Nah, ini adalah bentuk visualize clusternya. Dan kita simpan ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Hasil cluster. Hasil cluster comments. Dengan format ARFF. Kita save. Kita tutup terlebih dahulu. Kemudian hasil tadi kita rubah ke bentuk format CSV. Kita buka lagi tools, ARFF fileware. Kemudian kita klik file. Kita buka hasil dengan format ARFF tersebut tadi. Semester 3. Ini hasil cluster ARFF kita open. Nah, ini hasilnya dengan format ARFF. Kita rubah, kita simpan juga dalam format CSV. Praktek kamin kita save. Nah, sudah ini hasil clusternya sudah kita save menjadi comments. Kemudian kita close. Langkah selanjutnya kita buka hasil tadi. Hasil dari cluster tadi. Yang telah kita buat tadi. Hasil cluster comments. Nah, ini hasil cluster comments. Kita rapikan dulu ya. Nah,
ini ada beberapa nama klasternya, sudah terbagi klaster. Tinggal kita menambahkan nomor sama namanya. Kita buka folder pertama tadi. Nah, ini ada nomor sama nama. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita copy, terus kita geser ke hasil klaster tadi. Kita tambah dulu dua kolom. Kemudian kita paste di sini. Kita paste yang tadi lagi. Kita copy. Kita paste di sini di hasil clustering. Nah, ini bentuk datanya. Kita rapikan terlebih dahulu. Itu adalah pada bagian cluster kita ascending agar bisa lebih mudah melihatnya, melihat clusternya. Nah, di sini ada dua cluster. Dua cluster ini yang potensial dan tidak potensial, atau yang baik atau yang tidak baik. Bukan yang tidak baik, tapi belum baik, belum sangat baik. Kita kasih tanda biar lebih mudah dilihat. Nah, ini adalah bentuk hasil klaster yang telah kita buat tadi. Nah, inilah hasilnya. Eh, di sini ada dua klaster. Klaster 1 ada dua orang yaitu Eka dan Pustri. Sedangkan klaster 0 ada 10 orang. Di mana di sini ada beberapa klaster yang belum potensial dan dua ini adalah klaster yang sudah potensial. Nah, inilah bentuk atau contoh penerapan dari algoritma clustering atau Cummins. Eh, sekian pembahasan tentang big data mining. Bila ada kesalahan yang disengaja atau kata yang disengaja atau tidak, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.